Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 228, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang mengikuti Prestise, dan melihat sekelompok lebih dari selusin orang berjalan dengan anggun dari pintu. Pemimpinnya adalah pria botak berkacamata hitam, merokok cerutu, dan memakai cerpelai. Leher dan tangannya semuanya perhiasan emas, dan ada beberapa cincin zamrud. Sikapnya sangat arogan, kemeriahannya juga bagus. Di sampingnya, ada dua wanita seksi di lengan mereka, semuanya sangat menawan, dengan kaki panjang dan payudara besar. Di belakang mereka, ada sekelompok adik laki-laki dengan tato yang memamerkan keperkasaan mereka, semuanya sangat mematikan. Gareth Dion, kakak dari kekuatan ketiga di distrik Jiangnan. Orang-orang di jalan memanggil sang pahlawan. Mendirikan grup Xiongren dengan satu tangan, dan asetnya lebih dari 1 miliar. Sejak Gareth Dion keluar dan berdiri di aula, aura agung yang memenuhi tubuhnya membuat semua orang di aula melihat ke samping. Sungguh cara penampilan yang mendominasi. Sial, Tuan Dion, ini Tuan Dion, dia juga ada di sini. Kamar dagang bawah tanah kali ini menyenangkan, berapa banyak kakak laki-laki yang akan datang ke kota Luofeng kali ini. Tuan Dion dan Tergio Ziso ini adalah musuh yang mematikan, ayo cepat, kita mungkin akan segera mulai bertarung. Selusin orang yang menonton juga menghindari mereka satu demi satu. Gengsi Master Dion diperoleh dari reputasinya yang termasyur. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun akan menangis ketakutan ketika mendengar nama Gareth Dion. Oleh karena itu, di distrik Dajiangnan, sering ada wanita yang berteriak, Tuan Dion ada di sini untuk menangkap orang, untuk menakut-nakuti anak-anaknya yang suka bermain-main. Dapat dilihat dari hal ini bahwa reputasi Master Dion telah terbang ke rumah orang biasa. Tergio Ziso juga memiliki ekspresi muram saat ini, dan melirik Gareth Dion yang sedang berjalan ke arahnya. Reaksi pertamanya adalah menjelaskan kepada Aiden Enzo di sampingnya, Tuan Enzo, ini Gareth Dion dari distrik Dajiangnan. Aiden Enzo melihat ke samping, memandang Gareth Dion yang sangat sombong dan mendominasi, dan sedikit mengernyit. Apakah pria ini baru saja mempermalukan dirinya? Gareth Dion secara alami juga memperhatikan bahwa Tergio Ziso sangat menghormati pemuda di depannya. Gareth Dion mendorong bahunya, dan beludru itu jatuh dari tubuhnya, dan adik laki-lakinya mengambilnya. Dia merokok cerutu, dengan hati-hati menatap Aiden Enzo di depannya, dan berkata dengan jijik, kamu adalah orang kaya yang dicari Tergio Ziso kali ini. Kamu sangat tampan, dari mana asalmu? Aiden Enzo tidak berbicara. Gareth Dion mengerutkan kening, wajahnya memancarkan ketidaksenangan, dan dia mencibir di sudut mulutnya, agak menarik dan memiliki kepribadian. Tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa keluar dari kota Luofeng hidup-hidup. Ancaman. Mendengar ini, ekspresi Aiden Enzo juga berubah, dan rasa dingin muncul di matanya. Gareth Dion, kamu keterlaluan. Tergio Ziso segera berdiri, dengan wajah dingin, dan berteriak pada Gareth Dion. Saat dia berteriak, semua saudara di belakangnya juga berdiri. Saudara-saudara di sisi Gareth Dion, melihat situasi ini, secara alami tidak mau ketinggalan, dan semua menatap orang-orang Tergio Ziso dengan niat membunuh. Kedua belah pihak saling berhadapan. Haha, Tergio Ziso, bukankah kepalamu ditendang oleh keledai? Hanya mencari anak seperti itu dengan bayi, hanya ingin mendapatkan sebidang wilayah dari kamar dagang bawah tanah ini. Gareth Dion mengejek dengan tidak hati-hati, matanya penuh dengan penghinaan Tergio Ziso dan Aiden Enzo. Semua orang tahu struktur Tergio Ziso, berapa banyak orang, dan berapa banyak tempat yang dia miliki. Kali ini, Kamar Dagang Bawah Tanah dan 4 penguasa distrik Jiangnan besar telah bernegosiasi untuk bergabung untuk memakan Tergio Ziso dan mencaplok Sanjiang dalam satu gerakan. Oleh karena itu, di mata Gareth Dion, tidak peduli bagaimana Tergio Ziso mempersiapkan kali ini, tidak peduli siapa yang dia bawa, itu akan sia-sia. Mengapa? Dia, Tergio Ziso, masih bisa memimpin orang yang lebih kuat dari 4 penguasa bekerja sama. Gareth Dion, saya memperingatkan Anda,
jangan gila, saya, Tergio Ziso, bukan kesemek yang lembut. Adapun masalah kamar dagang bawah tanah, kami akan menemukan keluar dalam 2 hari. Tergio Ziso berkata dengan marah, dia sangat kesal dengan sikap Gareth Dion, terutama rasa tidak hormatnya pada Aiden Enzo. Namun, Tergio Ziso tidak berani melakukan apapun pada Gareth Dion dengan enteng. Lagi pula, lawannya adalah penguasa distrik Jiangnan besar. Secara khusus, sekarang banyak pemimpin lokal yang kuat sibuk mengubah diri mereka, tetapi Gareth Dion adalah satu-satunya yang tidak mau, dan masih berteriak untuk pemukulan dan pembunuhan. Jadi, dalam beberapa hal, Tergio Ziso memang tidak sekejam Gareth Dion. Jangan membuatku takut, rambut Tergio Ziso semuanya bersinar. Gareth Dion langsung tersenyum dingin. Gareth Dion, teriak Tergio Ziso dengan suara rendah dengan wajah penuh amarah. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, Morano Jin, yang telah menyaksikan kehebohan di sana, buru-buru berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Dua kakak laki-laki, tenanglah, apa yang tidak bisa kamu lepaskan dariku ketika Anda tiba di kota Luofeng. Kamar dagang bawah tanah ini akan dimulai 2 hari kemudian, jika ada ketidaknyamanan, itu akan cukup untuk membandingkan satu sama lain di pengadilan pada saat itu. Sekarang, harmoni menghasilkan uang." Gareth Dion dan Tergio Ziso memelototi Morano Jin pada saat yang sama, dan mendengus dingin. Morano Jin juga berkeringat di dahinya, tidak mudah menjadi pembawa damai. Jika Anda tidak memperhatikan sedikit pun, Anda akan menyinggung perasaannya, atau bahkan menyinggung kedua belah pihak. Melihat kemarahan mereka berdua menghilang, Morano Jin buru-buru memberi isyarat kepada manajer lobi, dan berkata, "Mengapa Anda tidak membawa Tuan Dion untuk beristirahat?" Manajer lobi buru-buru berlari dengan sebuah senyum malu-malu di wajahnya, dan memuji, "Tuan Dion, silahkan." Gareth Dion memandang Tergio Ziso dengan dingin, dan ketika dia melewati Aiden Enzo, dia langsung mengancam, "Adik laki-laki, saya menyarankan Anda untuk tidak mencelupkan ke dalam air berlumpur ini, Anda akan mati." Setelah selesai berbicara, dia pergi. Tiba-tiba, suara sumbang terdengar di aula. "Gareth Dion, kan, saya ingin melihat apa yang akan terjadi jika saya mencelupkan ke dalam air berlumpur ini." Aiden Enzo membawa ceril ke Angelina Chiesa, memberi isyarat agar dia mengangkat anak itu terlebih dahulu. Singkatnya, semua orang di aula menahan napas. Semua orang melihat ke samping dan menatap Aiden Enzo. Siapa orang ini? Berani berbicara dengan Tuan Dion dengan nada seperti itu, apakah dia sudah mati? Anda tahu, Tuan Dion pernah membunuh seluruh keluarga hanya karena seseorang tidak menghormatinya. Sekarang, nak, ini sudah berakhir. Gareth Dion berbalik, melepas kacamata hitamnya yang megah, matanya menunjukkan rasa dingin yang ganas, dan berkata, "Apakah kamu tidak takut mati?" Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Tidak. Ada yang berani membiarkanku mati." Hahaha. Gareth Dion tertawa terbahak-bahak, mendorong kedua gadis cantik di sampingnya, menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Adik, kamu adalah orang pertama yang berani begitu gila di depanku, tidak takut, aku sekarang biarkan seseorang mengacaukanmu." "Beraninya kamu," Tergio Ziso berteriak marah saat dia bergegas. Jika dia berani menyerang Tuan Enzo, bahkan jika itu adalah Gareth Dion, Tergio Ziso tidak akan pernah berhati lembut. Masalah besar, pertarungan. Aiden Enzo menghentikan Tergio Ziso, matanya berkedip, dia memandang Gareth Dion di depannya, dengan bibir merah dan gigi putih, dan berkata dengan senyum tipis, "Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh saja di kamar dagang bawah tanah ini, Tergio Ziso akan memakanmu." Bagaimana dengan semua gangster bawah tanah di distrik Jiangnan? Mendominasi. Kata-kata ini cukup kuat, itu langsung mengejutkan penonton. Beraninya orang ini menjadi begitu sombong. Makan semua gangster bawah tanah di distrik Jiangnan. Hanya bercanda, apakah dia tahu kekuatan menakutkan seperti apa kekuatan gabungan dari semua tembakan besar di distrik Jiangnan? Dalam hal ini, itu akan menjadi musuh seluruh distrik Jiangnan besar. Kombinasi dari 4 tuan sudah cukup untuk menggulingkan segalanya di distrik Jiangnan besar. Belum lagi Sang Jiang. Gareth Dion bertepuk tangan dan tertawa, matanya penuh dengan permusuhan, dan dia berkata, "Baik. Tampaknya orang yang dipilih Tergio Ziso sedikit berani. Dia berani menelan semua kekuatan di distrik Jiangnan saya. Anda memiliki nada besar, tetapi Anda tidak tahu apakah Anda memiliki kekuatan." "Kekuatan? Saya khawatir 10 Gareth Dion tidak cukup untuk Anda tonton." Aiden Enzo tersenyum, dengan tatapan dingin di matanya, dan berkata,
saya akan mengingatkan Anda untuk mempersiapkan peti mati Anda lebih awal, karena saya menargetkan Anda. Jika tidak, persaudaraan Yulian Meru akan menjadi akhir Anda. Petik 2. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.